Anatomia tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan, dijatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terdakwa tetap ditahan. Menimbang bahwa selanjutnya atas adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terduga satu kepada para penggugat telah dibuktikan dengan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap bukti P1, maka telah terbukti bahwa terduga satu telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga terhadap putusan terduga tersebut adalah patut untuk dikabulkan. Menimbang bahwa oleh karena ternyata terduga satu dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi pidana dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Menimbang bahwa terhadap bukti yang lainnya belum oleh karena tidak ada perkara ini, maka harus dikesampingkan. Edi Purwanto. Menimbang bahwa oleh karena terduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian pada pihak tergugat, maka kepada para tergugat dihukum untuk bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian yang dialami oleh para tergugat. Menimbang bahwa oleh karena kerugian material yang dialami oleh para tergugat berdasarkan bukti yang telah majelis hakim pertimbangkan, sehingga total yang dapat dibuktikan para tergugat adalah sejumlah 8.109.500.000 rupiah dapat dikabulkan. 2.330.000 rupiah menolak gugatan penggugat nomor lain dan seterusnya. Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 oleh kami Delta Tantrama sebagai Hakim Ketua, Samuel Ginting SHMH dan Rika Munapati Girot SHMH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 762 PDTG 2022 PNJKT Selatan tanggal 22 Agustus 2022. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh hakim ketua tersebut dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut, dibantu Sri Taslihia Sarjana Hukum Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan dihadiri kuasa para penggugat tanpa dihadiri oleh tergugat 1, tergugat 2, dan turut tergugat. Jadi demikian para penggugat ya. Alhamdulillah ya, hari ini pembacaan putusan dibacakan setelah setahun berjalannya sidang. Setelah dari proses pidana juga kita sudah berjalan, dan alhamdulillah hari ini putusan perdata dibacakan dan alhamdulillah semua dikabulkan untuk tuntutan penggugat sebesar 8,1 M. Kami jujur ini hopeless banget, saya juga nggak bisa berbicara apa-apa. Mungkin memang masih ada proses selanjutnya yang insya Allah mungkin bisa berjalan lebih cepat gitu kan. Tapi kami bersyukur dan sangat mengajukan apresiasi sekali kepada Hakim Majelis dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena sudah membela hak yang memang seharusnya dikembalikan kepada para korban, karena para korban saat ini juga kan sedang mengalami kesulitan ekonomi dan sangat berharap uang itu segera dikembalikan. Perjuangan mereka juga nggak sia-sia dari proses pidana melaporkan Olivia Natania sampai akhirnya saat ini putusan perdata tingkat pertama sudah dikabulkan oleh majelis hakim memang tanpa dihadiri oleh pihak Olivia Natania, Rafli ataupun Nia Daniati, dikarenakan sampai rilis panggilan terakhir mereka tidak pernah hadir dalam persidangan. Jadi memang persidangan tetap dilanjutkan. Dan proses sidang perdata ini berjalan selama hampir 1 tahun dengan jumlah bukti surat sebanyak 896 bukti surat yang kami ajukan dan 2 orang saksi kemarin. Dan saat ini rasa syukur, rasa bahagia para korban juga mungkin yang sudah menantikan ya
perjuangannya selama ini dikabulkan oleh majelis hakim, pihak tergugat harus membayar secara tanggung renteng sebesar 8,1 M. Ada batas waktu yang akan ditentukan untuk pengembalian uangnya? Batas waktu pasti ada ya, karena kalau dari pihak kalau saat ini kan memang masih dikasih kesempatan baik pihak penggugat ataupun pihak tergugat untuk mengajukan apakah ada upaya hukum lanjutan atau tidak. Nanti itu 14 hari kan ya, 14 hari itu kalau tidak ada yang mengajukan lagi upaya hukum selanjutnya, maka itu inkrah putusannya, kemudian bisa dilanjutkan untuk penagihan eksekusi ya. Kami sih berharap, kami pihak Odi Hudianto Partner berharap pihak Olivia Natania, Rafli dan Ibu Nia Daniati secara sukarela untuk membayar hak para korban yang sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi kami berharap para pihak tergugat dan turut tergugat patuh terhadap putusan hukum yang sudah dibacakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ini kuasa hukumnya Nia Daniati itu nggak datang juga ya berarti? Sampai saat ini tidak ada kuasa hukum yang datang. Kemarin sempat datang, sudah menjelang kesimpulan ada kuasa hukum yang mengaku kuasa hukum, tapi kami nggak tahu siapa ya yang mengaku kuasa hukum, datang ke Pengadilan Negeri mengatakan kalau rilas panggilan tidak sah karena tidak pernah diterima. Itu salah besar yang perlu kami tegaskan di sini. Rilas panggilan kepada Olivia Natania Raffi itu diterima. Bahkan rilas panggilan Olivia Natania sendiri itu diterima dan ditandatangani langsung oleh Olivia. Jadi kalau dianggap tidak sah, apanya yang tidak sah? Toh rilas panggilannya sendiri sudah ditandatangani. Kalau Rafli diterima oleh kantornya, tidak ada berita kalau dia pindah atau apapun. Memang menyatakan Rafli masih bekerja di sana. Sedangkan Ibu Nia Daniati sampai rilas ketiga itu beritanya yang bekerja di rumah tersebut, ibu siapa ya saya lupa, tidak dapat menerima rilas panggilan karena belum mendapatkan perintah dari atasannya Ibu Nia Daniati. Jadi itu dianggap sah oleh pengadilan karena memang sudah sampai ke alamat masing-masing. Bu, jika tergugat tidak bisa mengembalikan uang, itu ada aset yang disita nggak? Ada. Itu makanya kita melanjutkan eksekusinya. Seminggu ya Bu ya batas waktu? Kalau untuk sampai putusan ini ingkrah tidak ada upaya hukum lainnya itu 14 hari. Nanti setelah itu putusan dianggap ingkrah baru kita, kalau seandainya mereka tidak ada niat baik atau secara sukarela mengembalikan uang para korban, maka kita akan mengajukan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas putusan hari ini. Tapi untuk dari Nia Daniati atau anaknya sendiri ada pernah permintaan maaf segala macam? Sampai saat ini tidak pernah ada permintaan maaf baik dari Olivia ataupun keluarganya, baik itu Rafli ataupun Ibu Nia Daniati, untuk meminta maaf kepada para korban sampai detik ini. Jadi itu yang membuat para korban tidak bisa memaafkan. Mungkin mereka juga akan menjadi marah ya, tambah marah karena sampai saat ini mereka tuh masih menyerang terus, menyerang para korban, bilang udah dikembalikan lah segala macam. Yang mana yang dikembalikan? Kembali lagi kami tanya, yang mana yang dikembalikan? Yang dikembalikan adalah para korban yang sebelum kasus ini mencuat, sebelum kasus ini dilaporkan, itu sudah mengundurkan diri. Itu yang dikembalikan oleh Olivia Natania, bukan para korban yang 179 sekarang gitu. Dan setelah ini insya Allah masih ada korban selanjutnya yang akan mendaftarkan perdata. Jadi ini memang tahap pertama untuk korban-korban yang pertama ya. Maksudnya korban yang kemarin tidak bisa ikut dalam gugatan perdata sekarang, insya Allah menyusul di gugatan kedua. Oke, berarti emang total korbannya berapa sih sebenarnya Bu? Korban itu kalau yang sampai saat ini 179. Kalau yang pertama, kalau yang akan menggugat perdata lain masih sedang dikumpulkan. Oh, oke. Oke. Yang sujud tadi kebetulan itu salah satu korban juga. Kemudian ini juga Pak Olan juga korban kebetulan sama. Jadi memang tidak semua bisa hadir hari ini para korban karena memang
Pak Giono juga korban. Jadi kalau Pak Giono ini bapak salah satu korban yang menghadiri. Dan jadi hari ini memang hanya beberapa yang datang karena memang ada yang lain di luar beberapa yang daerah, ya. di luar daerah. Karena ada yang di Lampung juga, ada yang di Surabaya juga korbannya. Iya. Mungkin dari korban ada yang mau nyampaikan? Pak Giono mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan dengan putusan hari ini. Pak Giono depan. Ya, menyampaikan banyak terima kasih atas perjuangannya Israel lawyer yang dikuasakan oleh para korban. Terima kasih banyak ya atas putusan hakim yang sudah diputuskan, dan kita sebagai korban semuanya sangat menunggu ya etikat baik dari Olivia dan keluarga, karena yang terlibat kan tentunya keluarga semuanya gitu. Terima kasih ya pada wartawan semua yang selama ini telah mengawal masalah ini dan akhirnya bisa membuahkan keberhasilan yang sangat bermanfaat dan membantu para korban yang selama ini menderita. Terima kasih, itu aja. Pak Giono udah menangis. Tapi sampai sekarang uang itu belum dikembalikan ya, persen? Sama sekali belum. Tadi yang disampaikan oleh Ibu ya, jadi intinya itu yang sudah dikembalikan tuh korban-korban yang dulu yang sudah mengundurkan diri itu banyak yang sudah dikembalikan, tapi kalau yang di grup ini kebetulan ini belum ada sama sekali yang dikembalikan. Pak Giono dari orang tua korban ya, korban atas nama siapa dan berapa kerugian? Kalau saya kebetulan anak saya itu daftar itu sampai 75 jutaan gitu. Dan ada yang melalui ya semuanya cukup resmi ya, istilahnya semua kwitansi segala itu semuanya ada. Atas nama siapa Pak korban? Atas namanya ada yang di Jawa itu saudara kebetulan atas nama Inisial aja nama ini, Bapak. SA aja, SA ya. SA. Cukup. Oke, cukup.